الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يومنا هذا إلى يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tak ada kata dan untayan yang untuk kita sampaikan di siang hari ini melainkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan dan memberikan pada kita bermacam-macam nikmatnya dan karunia-Nya. Satu di antaranya kita masih diberikan sehat, panjang umur, serta pula kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan dan kita sanjungkan kepada paduka kita yang mulia, manusia yang paripurna, manusia yang dapat menyelamatkan umatnya bukan hanya dari dunia saja, bahkan sampai nanti di hari kiamat. Siapa gerangannya? Tidak ada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga semua pengikut-pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini, hari Jumat, sudah di penghujung bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari ini sudah memasuki di hari yang ke-26 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sungguh betapa mulia bila kita umat muslim, umat Rasulullah selalu mengenang dan memperingati hari kelahirannya beliau. Hari kemuliaan beliau adalah apabila kita sebagai umat Islam dapat memakmurkan dan mensyiarkan, serta kita dapat mengambil suri teladan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah salah satu kecintaan kita kepada Nabi. Salah satu tanda bukti cinta kepada Rasul adalah selalu mengingat dan selalu banyak membacakan salawat kepada bimbingan, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis yang Rasul sabdakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang banyak menyebut-nyebut sesuatu,
Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, cinta kepada kekasihnya Allah, maka dialah orang yang paling banyak lisannya untuk menyebut nama dan kebesaran beliau. Maka pantas kalau pada saat ini Al-Fakir mengingatkan, Al-Fakir ingin menggugah pada kita sekalian, sudah sejauh mana tanda bukti cinta kita kepada Rasul? Apakah kita sudah dan senantiasa membaca salawat kepada beliau? Sudahkah lisan kita basah untuk selalu mengingat dan mengagungkan beliau? Ini pun ada jawabannya pada diri kita. Kalau kita ingin besok mendapatkan syafaat beliau, ingin mendapatkan pertolongan beliau, ingin mendapatkan naungan yang besar dari manusia yang paripurna, maka sekarang inilah lisan kita untuk selalu membaca, banyak membaca salawat, banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyrah." Siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali saja salawat, maka Allah akan memberikan ampunan baginya 10 kali lipat ganda. Bukankah ini suatu keuntungan yang sangat besar, suatu keuntungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Rasul? Makanya kita sebagai umat muslim, sebagai umat Rasul, lebih-lebih yang sudah usia diberikan oleh Allah lebih dari 60 tahun, perbanyak lisanmu untuk selalu basah membaca salawat. Minimal dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Diatur waktunya. Jangan kita kadang-kadang cinta hanya lisan saja kita ucapkan, tapi perbuatan kita tidak melakukan. Kita cinta sama seseorang bukan hanya ucapan yang kita lontarkan dan kita ucapkan, tapi perbuatan, hal ihwal yang ada pada kita. Kita harus berikan bukti kenyataan kita kalau kita cinta kepada seseorang. Begitu kita cinta kepada Rasul, cinta kepada seorang penyelamat umatnya nanti di akhir zaman, tidak ada lain berbanyak membaca salawat. Sebetulnya apa-apa yang terjadi pada saat ini, apa yang bergejolak di masa-masa ini, memang terjadi karena umatnya banyak meninggalkan hal ihwal yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul, yang diajarkan melalui para ulama dan para muballigh. Sudah banyak ditinggalkan hal ini. Akhir-akhirnya, pada ujungnya, keadaan dunia semakin kemarin, semakin banyak kerusuhan, akan semakin banyak kerusakan, akan semakin banyak huru-hara yang terjadi. Kita kalau melihat dan apa yang terjadi 2 minggu depan, 2 minggu yang telah lalu, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, bahkan di Sumatera pun, di Sulawesi, kerusakan dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak mempunyai moral, manusia yang hanya lisannya saja berkata dia Muslim, tapi kelakuannya PKI, kelakuannya adalah orang-orang yang tidak beragama. Maka hal ini menyulut perhatian buat kita semuanya. Apakah Islam mengajarkan kekerasan? Apakah Islam mengajarkan kerusuhan? Apakah Islam mengajarkan untuk membakar untuk kepentingan umat, kepentingan umum? Hal ini
Tidak. Islam justru mengajarkan kalau ada sesuatu yang kau ingin menyampaikan, sampaikanlah melalui lisannya para wakil-wakil kita yang ada di atas. Sampaikan una-una kita, sampaikan hal ehwal kita kepada perwakilan kita yang ada di MPR, DPR. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara menghancurkan fasilitas kepentingan umat, kepentingan umum. Ini adalah hal yang amat sangat bertentangan dengan Islam. Ini dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah. Membuat kerusuhan, membuat kerusakan adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan ayat dan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Wahai manusia, janganlah kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Allah telah mewujudkan buminya dihiasi dengan pohon-pohonan, dihiasi dengan gedung-gedung berlantai, dengan gunung yang begitu indah, hijau, randau. Ini kesemuanya kemaslahatannya untuk manusia. Ini kemaslahatannya untuk kita bersama. Bukan sesuatu yang sudah kita rapikan, kita sudah bangun, kita sudah nikmati bersama, kemudian kita rusak, kita hancurkan hal ini. Sungguh sangat naif dan sungguh sangat membawa hal-hal yang tidak baik dan juga akan selalu dikenang oleh generasi kita nanti. Maka kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, kalau kau melihat sesuatu yang tidak baik, jangan kau ikut-ikutan. Kalau ada sesuatu yang membawa hal tidak aman dan tidak tentram, jangan kau ikut mencampuri hal itu. Justru akan membawa hal yang besar lagi ke depan. Bukankah kita sudah merdeka 80 tahun? Bukan usia yang muda lagi, usia yang sudah cukup tua. Ibarat manusia kalau sudah 80 tahun, sudah usia yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Kemerdekaan kita sudah raih dengan susah payah. Pembangunan yang dibangun oleh pemerintah kita begitu indah. Fasilitas-fasilitas sudah cukup memadai. Yuk mari kita pelihara, kita jaga. Insya Allah kalau kita umat yang pandai bersyukur, kalau kita bangsa yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah, insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmat-nikmatnya pada hal yang lain. Ma'asyiral muslimin, maka melalui peringatan-peringatan maulid yang diadakan, baik itu dari masjid, musalla, kantor, ataupun lain-lainnya yang mengadakan peringatan maulid, bukan hanya sekedar kita dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bukan itu yang penting. Mari yuk kita amalkan. Bagaimana Rasul memberikan akhlak yang mulia pada keluarganya. Ini pun harus kita contohkan dari diri kita. Bagaimana Rasul di dalam mengatur sistem negara yang pada waktu itu bermacam-macam kelompok, bermacam-macam agama yang ada di Madinah waktu itu. Ada Nasrani, ada Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi dengan kebijakan beliau, dengan uswah yang baik dicontohkan oleh beliau, dalam waktu hanya 10 tahun Madinah menjadi kota Islam, menjadi kota yang betul-betul mengharumkan nama sedunia. Maka kita pun menginginkan negeri kita yang aman, hukum-hukum agama berjalan,
Hukum-hukum negara juga pun ditegakkan. Yang berbuat salah harus ditegakkan dengan hukum. Kalau dia sebagai pencuri, harus dipotong tangannya. Kalau dia melakukan perbuatan zina, harus dilajam. Kita yakin kalau hukum agama dilaksanakan, hukum Allah ditegakkan, insya Allah barangkali akan membuat jera seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, wujudkan kepada bangsa dan pemimpin-pemimpin kita yang adil, pemimpin-pemimpin kita yang dapat membawa masyarakat betul-betul masyarakat yang aman, tentram, tidak ada kecurigaan satu di antara lain, tidak ada kerusakan, tidak ada pembunuhan dan sebagainya. Insya Allah kalau ini Islam, hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum kita, betul-betul menegakkan hukum yang adil. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal, mari kita syiarkan agama kita. Kita makmurkan rumah Allah dengan kita mengundang mubalik, mengundang para asatid untuk memberikan nasihatnya. Setelah kita dengar, yuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Anak kita yang belum giat untuk ibadah, ajarkan dia semangat dan lebih giat lagi untuk beribadah. Kalau anak kita belum kenal menulis bahasa Arab, belum mengenal huruf-huruf Al-Quran, sekarang inilah pantas kalau kita untuk selalu mengajarkan mereka untuk bisa mengenal bacaan Al-Quran, bacaan hadis, bacaan karya-karya ulama as-salafus salih. Insya Allah anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang betul-betul anak yang berakhlak mulia, anak yang bisa kita harapkan pertumbuhannya ke depan untuk menjadi pemimpin kita, pemimpin yang betul-betul membawa marhamah buat umat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الحاسدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر.